Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi dan peristiwa yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Fireside P dengan follower sekitar 11.000 follower. Ini update informasi tentang persiapan P-Network untuk open mainnet teman-teman. Jadi kita tahu bahwa P-Network ini sedang mempersiapkan salah satu persyaratan untuk open mainnet adalah bahwa di dalam ekosistem P-Network itu harus ada sekitar 100 aplikasi atau desentralisasi aplikasi atau desentralisasi finance yang siap dipakai baru P-Network akan melakukan open mainnet teman-teman. Nah, kita akan menganalisis tentang kemajuan dari ekosistem P di dalam mempersiapkan 100 aplikasi untuk open mainnet teman-teman. Kita tahu bahwa P-Network ini adalah sebuah platform yang menjanjikan perubahan revolusioner di dalam dunia kripto, telah membuat terobosan signifikan dengan keberhasilannya membangun 93 dari 100 desentralisasi aplikasi yang telah siap untuk persyaratan open mainnet teman-teman. Namun kalau kita lihat dari 100 dApp ini ada 93 aplikasi namun belum semuanya dalam fase mainnet. Jadi ada yang fase, kalau kita lihat di sini ada yang masih beta, kemudian ada yang masih testnet dan ada yang sudah mainnet teman-teman. Jadi kalau versi beta atau testnet ini berarti masih dalam tahapan uji coba, tetapi kalau sudah mainnet ini sudah berjalan teman-teman. Seperti misalkan P-Chain Mall itu sudah berjalan walaupun masih dalam bentuk tahapan mainnet tertutup. Jadi dari jumlah tersebut lebih dari 8 desentralisasi aplikasi atau kalau kita lihat di sini setara dengan 8,6% itu dibuat oleh P Core Team, sementara yang 85 aplikasinya lagi atau 91,4% itu dibangun oleh komunitas teman-teman. Jadi ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Ternyata Core Team juga tidak berdiam diri teman-teman. Di samping Core Team mengembangkan P-Network sebagai aplikasi basic, ternyata Core Team ini juga mengembangkan dApp untuk ekosistem P-Network teman-teman. Jadi ada sekitar 8 aplikasi yang diciptakan oleh Core Team dan ada 85 aplikasi yang diciptakan oleh komunitas teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, tinjauan statistik yang terbaru ini memang menunjukkan bahwa konstruksi desentralisasi aplikasi ini terutama difokuskan pada kategori marketplace dan tools yang memimpin dengan persentase sekitar mencapai 52,7% teman-teman. Ini menunjukkan kebutuhan akan lebih banyak lagi desentralisasi aplikasi di berbagai sektor sebelum open mainnet diluncurkan. Jadi ternyata kebanyakan para developer itu lebih condong untuk membangun marketplace atau toko jual beli online teman-teman. Kemudian dari data yang terlihat ada beberapa kategori yang memang perlu diprioritaskan teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada beberapa kategori yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan desentralisasi aplikasi sebelum open mainnet dari P-Network diluncurkan. Jadi kategori-kategori ini kalau kita lihat termasuk media sosial atau sosial media, yaitu platform-platform yang memungkinkan interaksi di antara pengguna, kemudian consumer utility atau
utilitas konsumen. Ini adalah desentralisasi aplikasi yang akan memberikan manfaat langsung kepada para pionir dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian ada business tool atau alat bisnis. Ini adalah aplikasi yang membantu di dalam pengelolaan dan peningkatan efisiensi bisnis, teman-teman. Kemudian juga ada aplikasi yang dikembangkan oleh developer dalam bentuk game. Jadi untuk yang game ini, teman-teman, ini untuk hiburan dan interaksi pengguna. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah entertainment, jadi atau hiburan. Jadi untuk entertainment, teman-teman, ini adalah desentralisasi aplikasi untuk konten hiburan seperti streaming dan hiburan digital lainnya. Kemudian juga NFT, yaitu aplikasi yang mendukung ekosistem non-fungible token, teman-teman. Ada juga aplikasi yang dikembangkan oleh developer dalam bentuk education atau desentralisasi aplikasi yang mendukung pembelajaran dan pendidikan. Kemudian ada juga kalau kita lihat di tulisan ini ada ekosistem tool. Ini adalah aplikasi yang memperkuat infrastruktur dan ekosistem P-Network. Dan ada growth aplikasi atau aplikasi pertumbuhan. Jadi platform ini dibuat atau aplikasi ini dibuat untuk menggalakkan pertumbuhan dan adopsi dari P-Network, teman-teman. Jadi dengan memprioritaskan pembangunan desentralisasi aplikasi di dalam kategori-kategori ini, P-Network akan mampu menghadirkan ekosistem yang lebih luas dan beragam bagi para pengguna yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik dan adopsi platform, teman-teman. Jadi dari data statistik ini, kalau kita lihat yang disajikan oleh akun Twitter ini, jelas bahwa visi multisektor sangatlah penting sebelum open network diluncurkan, teman-teman, atau open mainnet diluncurkan. Jadi dengan adanya keragaman desentralisasi aplikasi dalam berbagai kategori, P-Network akan menjadi lebih relevan dan menarik bagi berbagai kalangan pengguna, mulai dari pengguna yang mencari hiburan hingga yang membutuhkan alat bisnis. Kemudian juga visi dari multisektor yang ada di dalam ekosistem P-Network ini juga akan memberikan kestabilan terhadap perkembangan ekosistem, kemudian mengurangi resiko ketergantungan pada satu atau dua kategori tertentu, dan juga akan membuka peluang kolaborasi di antara developer dan komunitas, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, kalau kita melihat dari postingan Fireside P ini dalam konteks kemajuan P ekosistem, membangun lebih banyak desentralisasi aplikasi dengan visi multisektor adalah langkah yang sangat luar biasa, karena hal ini akan memperkuat ekosistem, kemudian meningkatkan daya tarik platform dan mengarah pada adopsi yang lebih luas. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang perkembangan 93 aplikasi yang akan siap di launching pada saat open mainnet ke depan, teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat klik petirnya, abaikan para hater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.